Di sini kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana jati diri kamu yang sebenarnya ya. Di sini kita akan melihat pencerahan aura kamu, tindakan kamu, cara merespek kamu, cara apa yang kamu lakukan ya, bagaimana cara berpikir kamu ya. Di sini kita akan melihat eh, bagaimana jati diri kamu itu yang sebenarnya, apakah penuh dengan kemandirian, bertanggung jawab dan bekerja keras, ataupun kemanjaan ataupun sifat pemalas ya. Di sini kita akan membuka ya, di sini kita akan menjelaskan secara detail apakah dalam diri kamu itu mendapatkan sebuah cita harapan yang baik atau tidak ya. Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya seperti biasanya ya. Saya Evan Jaya. Senang berjumpa dengan Anda walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita saling mendengarkan dan saling memperhatikan di dalam satu ramalan ya. Di sini Evan Jaya akan meramalkan tentang bagaimana bentuk jati diri kamu yang sebenarnya. Apakah sesuatu hal positif yang bisa diambil atau sesuatu negatif ya yang selalu membebani diri jiwa kamu sehingga kamu susah untuk mendapatkan ataupun melakukan yang terbaik dalam diri kamu ya. Nah, jadi di sini sebelum itu Anda jangan lupa like, share dan komen dan di subscribe supaya bisa mendapatkan informasi terbaru buat Anda semuanya ya. Nah, jadi sini teman-teman kayak ini seperti biasanya saya akan mengambil energi positif. Jadi saya akan merespek ataupun mengambil energi positif semuanya dan saya curahkan ke dalam kartu ini ya. Jadi semuanya itu semua berhubungan dengan kekuatan alam semesta. Pesannya buat apa? Bagaimana bentuk jati diri kamu dan kamu bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu ya. Nah, jadi sini teman-teman seperti biasanya di sini di depan video Anda terpampang 4 kartu ya, yaitu di sini dimulai dari sebelah kiri. Kartu kucing warna putih, ya ini kartu pertama. Kartu kedua kucing warna abu-abu. Kartu ketiga kucing warna orange. Kartu keempat adalah kucing warna hitam. Jadi sini kita akan memulai satu persatu. Kita akan membuka dari kartu pertama, kartu sebelah kiri yaitu kucing warna putih ya. Kita akan memulai. Tapi sebelum itu ya Anda harus bisa lebih rileks, santai dan menikmati ramalan saya seperti biasanya ya. Meskipun durasinya sangat pendek sekali dan jika memang Anda ingin ataupun tertarik ingin berkonsultasi dengan saya, bisa saja Anda melakukan yang terbaik dalam diri kamu ya. Nah, jadi sini teman-teman, saya beri waktu 5 detik ya. Waktu 5 detik dari sekarang. Memang waktunya yang saya berikan memang kurang. Anda bisa memilih menjeda ataupun mempost video ini sesuka hati kamu untuk memilih kartu ya. Memang jika memang kartunya tidak sesuai dengan Anda bisa memilih lebih dari 2 kartu ataupun 1 kartu ya. Oke teman-teman, sini kita akan memulai dengan kartu sebelah kiri, yaitu kucing pertama, kucing warna putih. Di sini dengan kartu pertama ya, kucing warna putih yang tadi. Ini bentuk jati diri kamu itu di sini ada bentuk ujian dan cobaan ya yang kamu lakukan, yang kamu terima ya. Tapi di sini ujian dan cobaan itu penuh dengan kebaikan ya. Tapi di satu sisi, di situasi kondisi yang kamu hadapkan itu banyak halangan ya. Di sini kamu diperlukan sebuah saran bahwa kamu itu
harus punya sifat ketegasan diri ya, berani mengambil keputusan dalam waktu situasi kondisi yang cukup melelahkan ataupun cukup uh, membutuhkan sebuah prestasi yang cukup kuat ya. Di sini membutuhkan harapan dan bagaimana Anda bisa mengembangkan sebuah harapan dengan baik. Nah, jadi di sini situasi kondisi yang kamu hadapkan itu kamu tuh harus lebih banyak berdoa, banyak memperpanjang ataupun memperdalam spiritual dalam diri kamu supaya jiwa kamu tuh bisa lebih bagus ya. Karena di sini jati diri kamu tuh udah cukup bagus sekali, bisa mendapatkan sebuah harapan yang baik. Hanya saja di sini perlu adanya ketegasan hati, perlu adanya kejiwaan kamu dalam merespek dalam segala bidang aspek ya. Jadi apapun bisa lakukan itu dengan kewibawaan dan bisa melakukan dengan cara ketegasan dalam diri kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan harus bisa lebih bijaksana, walaupun memang di sini banyak halangannya, tapi satu sisi banyak ditatangi sebuah hal positif dalam diri kamu ya. Di sini kalau yang saya lihat ya, dalam segi kejiwaan kamu itu punya sebuah ketakutan ya. Jadi dalam sebuah cinta kasih sayang ataupun terhadap orang tua ya. Di sini ada sebuah ketergantungan batin ya, ini di sini kalau yang saya lihat. Jadi kamu itu sepertinya kamu memberikan sebuah dukungan ataupun dorongan dalam diri jiwa kamu supaya kamu tetap terjaga ataupun terlindungi gitu. Jadi sebenarnya kamu tuh bisa ya lebih menetralisir kehidupan kamu, punya keseimbangan hidup, tapi kamu selalu ditopang gitu, selalu menopang diri Anda itu kepada orang tua. Jadi kamu diibaratkan kamu masih belum bisa mandiri dan dewasa ya. Jadi ada sebuah ketergantungan bahwa kamu itu dalam sebuah hati dan emosi kamu, rasa cinta kasih sayang uh, orang tua kepada anaknya ataupun anak kepada orang tuanya ya. Jadi di sini diingatkan bahwa kamu itu sebenarnya masih ada ya yang memberikan sebuah kekuatan dalam diri kamu. Hanya saja kamu di sini ya kamu lebih banyak membutuhkan secara kebersamaan ya ataupun kekeluargaan. Nah, itu yang bentuk jati diri kamu yang sebenarnya ya. Jadi di sini kamu sepertinya ada sesuatu yang membuat kamu tuh harus lebih mandiri, dewasa dan lebih mateng ya. Harus bisa lebih tegas dalam diri sendiri, bukan dari orang lain di sini. Jadi kamu tuh lebih banyak mendapatkan jawaban, respon, respek, tanggapan, dan tindakan itu semua tuh berasal dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Itu yang saya lihat. Jadi kamu itu sepertinya kayak ada sebuah ketakutan, tapi kamu lebih banyak, kamu seperti ini, kamu lebih banyak, lebih suka berambisi, kamu lebih suka menyukai sesuatu, tapi kamu tidak berani untuk mengambil keputusan gitu loh. Jadi kamu tuh lebih suka mendengarkan saran, kritik, nasihat untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi kamu itu tidak ada yang namanya kematangan dalam diri kamu sendiri. Itu yang saya lihat ya. Jadi kamu itu susah untuk memberikan sebuah harapan dalam diri jiwa kamu. Terus juga kalau saya lihat kan di sini dalam hidup kamu itu sebenarnya kamu tidak merasa tertekan ya. Jadi kamu itu seperti selalu aja ada yang datang menanggung resiko kamu, selalu saja ada orang yang datang membantu kamu. Jadi setiap masalah yang kamu hinggap itu selalu saja ada orang yang berani menampung masalah kamu ya di sini kalau yang saya lihat. Jadi kamu itu di sini terhadap kecintaan harga diri kamu dan pada orang lain itu sepertinya kamu kurang bertanggung jawab dan kamu kurang dewasa ya. Jadi kamu kurang bisa menyikapi bagaimana apa yang kamu lakukan sehingga kamu susah untuk menggapai sesuatu, sehingga kamu tuh selalu ketergantungan dengan diri jiwa kamu sehingga kamu takut-takut dan suka selalu dirugikan ya ataupun uh, tidak berani mengambil keputusan dalam jangka yang panjang, jangka yang waktu lama ataupun jangka yang takutnya bisa merugikan diri kamu sendiri gitu loh. Jadi kamu maunya itu yang instan, kamu maunya yang enak gitu loh. Jadi diri kamu itu tidak bisa mendapatkan yang bagaimana sih yang kamu harapkan dalam diri jiwa kamu gitu. Di sini ya kalau saya lihat kamu itu bentuk pencerahan aura kamu itu kamu tuh harus bisa bangkit ya. Kamu harus bisa didorong dengan sendiri. Kamu harus bisa bangun. Kamu jangan hanya ditopang orang.
Kamu jangan hanya bisa bergantung kepada diri sendiri. Dan terus juga kamu kurang adanya berdoa, sembahyang. Tingkatkan spiritual kamu tuh rendah. Jadi tidak didalami. Jadi kamu tuh lebih banyak mengharapkan orang lain daripada diri kamu sendiri. Di sini satu kekurangan kamu itu tidak ada kesadaran, tidak ada rasa tanggung jawab, dan kamu tuh merasa bahwa kamu tuh selama hidup kamu itu kamu selalu bahwa hidup kamu selalu enak dan tidak terbebani. Jadi apapun orang selalu datang menghampiri, orang selalu ringan tangan ingin selalu menerima masalah kamu. Memang itu adalah semua karma baik ya, tapi setidaknya kita sebagai manusia kita harus bisa berani bertanggung jawab, berani mandiri, dewasa, dan tegas pada diri kamu sendiri. Bisa membutuhkan bantuan orang lain, tapi kita jangan terlalu dimanjakan. Terlalu sering dimanjakan karena kita tidak akan bisa bangkit dan maju dengan sendirinya. Jika kita bisa maju, itu karena orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Itu adalah kemajuan dan kesuksesan itu adalah palsu. Kecuali kalau kita mengajak kata kerjasama, barulah itu kesuksesan akan diraih kebersamaan. Ya. Nah, jadi di sini kamu tidak ada divine masculine dan kamu ada munculnya sebuah light brings ya. Jadi sebenarnya ada sesuatu hal yang baik bisa didapatkan kepada kamu, cuma satu, kurang adanya kedekatan diri pada Tuhan, kurang adanya kesadaran dan membangun diri lebih baik ya. Jadi di sini sesuatu hal kamu harus dilakukan dengan secara hati-hati, secara bijaksana, karena apapun yang kamu lakukan, kamu harus bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu, bukan orang lain ya. Sehingga kamu tuh jangan hanya bisa menanti ataupun menunggu siapapun yang datang membantu kamu ya. Nah, jadi di sini apa kata bentuk pencerahan aura kamu, bentuk jati diri kamu dari pesan alam semesta? Kamu tidak ada yang namanya merangkul emosi kamu sendiri. Kamu tidak ada yang namanya merangkul bebanmu sendiri. Terus yang kedua, kamu tidak ada yang namanya secara pembunuhan diri, secara kebutuhan dalam diri kamu sendiri. Kamu maunya apa, kamu tidak menyediakan sendiri, kamu maunya begini, dan kamu selalu disediakan. Jadi, kamu itu harus belajar, jangan bermalas-malasan, harus belajar bisa berpikir, harus belajar lebih dewasa, karena itu semuanya itu sangatlah penting buat diri jiwa kamu. Karena yang saya di sini, kamu butuh refleksi, kamu butuh yang namanya healing, pencerahan aura. Kamu butuh yang namanya penyembuhan, ya. Kamu harus ada kesadaran tinggi, kamu harus ada diberikan sebuah bimbingan supaya kamu bisa benar-benar melakukan yang terbaik dalam diri kamu, bukan orang lain. Meskipun kamu bisa hidup bahagia, meskipun kamu bisa sukses, karena itu semuanya adalah bantuan tangan orang lain, bukan dari diri kamu sendiri. Bisa dibilang itu adalah semua adalah kepalsuan, ya. Nah, jadi di sini bentuk pencerahan aura kamu mengatakan bahwa kamu harus adanya refleksi, healing, ada bimbingan, ya. Ada pemenuhan dalam diri kamu sendiri, bukan dari pemenuhan orang lain, ya. Jadi sini kamu udah ngerti ya, maksudnya fulfillment, artinya maksudnya pemenuhan dalam diri kamu sendiri. Kamu mau bagaimana, kamu siapkan sendiri. Kamu maunya begini, kamu harusnya begitu. Jadi bukan dari semua orang lain, apalagi dari keluarga. Kamu harus sendiri bisa mengambil keputusan dan berani mengambil jalan dalam kehidupan kamu. Dan terus kamu harus adanya namanya merangkul. Merangkul tuh maksudnya bukan merangkul dalam kebersamaan, tapi merangkullah belajar untuk berani mengambil beban, berani mengambil sebuah keputusan, dan berani mengambil sebuah kebijaksanaan dalam apapun tindakan yang kamu lakukan dan tindakan nyata ya. Oke teman-teman, kita selesai. Kita akan lanjut lagi dengan kartu yang kedua. Ini adalah kartu kedua dengan kucing warna abu-abu ya. Di sini dengan kartu yang kedua, kalau saya lihat di sini ada sesuatu hal yang terbebani dalam diri jiwa kamu ya. Di sini kamu lebih banyak boros, kamu orangnya royal, dan kamu lebih banyak suka galau, merana kesendirian ya. Di sini ada banyak tujuan yang bagus yang bisa ditarik, yang bisa diambil. Hanya saja di sini kamu kurang merespon dalam sisi hal baik. Nah, jadi bentuk jati diri kamu itu ya seperti itu ya, karena kamu orangnya juga tidak bisa menabung uang,
Kamu lebih banyak gelisah, takut-takut dalam pengambilan keputusan, takut dalam bertindak, sehingga apapun hal yang baik semua pergi begitu saja. Itu adalah kartu yang kedua, karena di sini ini yang kalau yang saya lihat kamu itu lebih banyak bermalas-malasan dalam pikiran, hati dan pikiran yang jernih ya, sehingga kamu susah untuk menggapai apa yang kamu lakukan. Nah, jadi di sini dengan kehidupan kamu tuh kalau saya lihat kamu tuh kurang adanya mempersiapkan ataupun merencanakan sesuatu dalam hidup kamu ya. Sehingga kamu itu kurang ada seseorang yang bisa membantu kamu karena kamu bagaimana bisa maju ya karena kamu tuh orangnya susah untuk bisa dimajukan. Kamu orangnya susah untuk bisa mendapatkan harapan yang baik. Karena apapun yang kamu lakukan itu orang kurang bisa mendapatkan sebuah kemudahan ataupun memberikan kamu tuh sebuah harapan yang baik. Karena apapun yang kamu lakukan itu kurang adanya dukungan, dorongan dari orang lain. Apalagi dari orang yang kamu cintai, orang yang paling dekat dengan kamu ya. Di sini kamu kurang ataupun apa ya, bukan kurang, tapi kamu tuh malas untuk berpikir lebih jernih, malas untuk bertindak, malas untuk berpikir bahwa gimana untuk bisa lebih maju ke depannya. Terus juga di sini kamu tuh orangnya ya bukannya tidak mau bekerja, tapi kamu maunya enak saja dan kamu tuh tidak mau introspeksi diri karena pencerahan aura kamu tuh lebih banyak amarah dan tidak tahu asal usulnya ya pokoknya kamu melepaskan emosi-emosi ya dan jadi mau ngomong yang ngomong dalam berbicara hal negatif ataupun positif. Jadi apapun yang kamu mau itu tidak ada yang namanya forgiveness ya, forgiveness dari dalam diri kamu. Ya, dia juga tidak ada angels, tidak ada suatu buah pahlawan ataupun dewa penolong yang siap membantu kamu. Di sini bentuk jati diri kamu itu sangatlah kurang sekali. Jadi apapun kamu lebih banyak menyendiri dan hidup dalam kesendirian ya. Meskipun kamu ada banyak yang berkumpul di dalam satu keluarga, tapi kamu merasa bahwa kamu itu hanya sendiri. Jadi kamu tidak bisa berpikir fokus ataupun berpikir positif ya. Nah, di sini bentuk pencerahan aura kamu itu kamu tidak mau melepaskan kehidupan kamu yang sangat monoton ya. Kamu selalu terbebani oleh kehidupan kamu yang hanya seperti itu aja. Dan kamu tidak ada yang namanya kedekatan jiwa dalam kebersamaan kepada Tuhanmu. Kamu kurang sholat, kamu kurang sembahyang, dan kamu tidak ada namanya inward revolution. Jadi kamu tidak ada revolusi dalam diri kamu tidak ada perubahan. Jadi kamu selalu terbebani, kamu selalu ingin hidup dalam perubahan yang sangat monoton sekali kehidupan kamu, ya. Jadi tidak ada transformasi kehidupan pun juga tidak ada. Apapun yang kamu lakukan sangat kurang sekali. Jadi apa yang kamu hadapkan sangat berbeda sekali di dalam diri kamu. Jadi apa yang kamu harapkan, apa yang kamu lakukan tentu saja berbeda sekali dengan hati jiwa kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan tidaklah sesuai dengan pola pemikiran kamu. Kamu hanya bisa emosional, kamu tidak bisa berpikir negatif, kamu hanya tidak bisa berpikir positif, tapi kamu selalu tercurahkan emosi negatif dalam keemosian kamu yang gak stabil gitu ya. Jadi di sini kamu harus bisa mencari kebenaran dalam diri kamu, hati jiwa kamu yang bagaimana, barulah kamu bisa mendapatkan harapan yang baik. Kamu perlu healing dan pencerahan aura supaya kamu bisa bangkit kembali dalam diri kamu tuh yang seutuhnya ya. Di sini kalau saya lihat kamu itu tidak ada penerimaan berkah ya di sini ya. Kamu tidak mau menerima hal positif, hal yang baik dalam diri kamu. Apalagi ada banyak nasihat, dukungan, ya, kritik saran yang diberikan kepada kamu. Karena di sini kamu tidak ada namanya acceptance, blessings ya. Karena kamu tuh hanya taunya understanding, kamu hanya bisa pengertian, mengerti saja tapi kamu tidak dalam tindakan yang nyata ya. Jadi bentuk pencerahan kamu itu itulah yang dikatakan dalam jiwa kamu sehingga kamu itu kurang adanya yang namanya keberkahan dan kurang adanya namanya penerimaan dalam diri yang baik. Hati jiwa kamu seperti apa ya seperti itulah karena kamu tuh sepertinya kamu sangat hampa sekali dan tidak ada suatu kebenaran dalam jiwa kamu, tidak ada tindakan nyata.
Jadi bentuk pencerahan aura kamu tuh sangat sulit sekali untuk dicapai. Jadi apapun yang kamu mau ya hanya begitu-gitu saja. Kamu bisa tahunya mengerti, pengertian, tapi tidak melakukan sesuatu hal yang bisa merubah diri kamu menjadi lebih baik. Ya, oke, di sini untuk kamu yang memiliki kartu kedua udah selesai. Kita akan lanjut lagi dengan kartu ketiga. Ini adalah kartu yang ketiga, yaitu dengan kucing warna orange ya. Kamu yang memilih dengan kartu ketiga ya, kucing warna orange. Di sini kamu orangnya, hati jiwa kamu cukup kuat ya. Cuman di sini kamu banyak halangan ya. Kamu juga banyak musuh-musuh di sekitar kamu. Kamu banyak bertemu dengan orang yang tidak baik ya. Di sini membuat hubungan kamu jadi ribet dan kamu tidak mendapatkan suatu hal positif. Sehingga di sini kamu memang sih kamu punya sifat yang tegas, punya pendirian yang tetap, dan kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Hanya saja di sini sebuah sisi negatif lebih banyak mengelabui hidup kamu dan lebih banyak mengganggu diri kehidupan kamu ya. Jadi di sini bertemu dengan sepasang ya orang yang selalu membuat diri kamu tuh susah untuk bisa dianggap sebagai kerjasama, malah dianggap sebagai musuh ya. Jadi ini adalah orang yang sama-sama berkulit putih ya, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi apapun yang kamu lakukan itu sangat berbeda sekali dengan kehidupan kamu, sehingga kehidupan kamu, apa yang kamu jalankan hanya seperti itu saja ya. Terus ini kalau yang saya lihat kamu itu uh, semasa hidup kamu itu kamu lebih banyak pengalaman ya dengan membentuk dasar situasi kehidupan kamu yang saat ini. Jadi kamu, apa yang kamu peroleh, sebenarnya kamu punya sebuah wawasan dan gagasan, ide pokok gagasan yang cukup luas. Kamu orangnya juga pun penuh dengan pengertian, dan jati diri kamu tuh sebenarnya kamu orangnya penuh dengan semangat dan ceria ya. Jadi di sini yang saya lihat kamu itu orangnya ya lebih kuat dari sebelumnya, sehingga kamu itu tidak ada yang namanya kegelisahan dan rasa sakit hati yang mendalam. Kamu orangnya fair-fair saja dan kamu orangnya fine gitu ya. Jadi orang mengerjai kamu, kamu cukup kuat, kamu bisa bertahan. Jadi bagaimanapun juga kamu menyikapi orang itu, kamu juga sah-sah saja karena kamu bisa mendapatkan apa yang bisa kamu raih. Apa yang kamu mau juga bisa kamu rasakan, apapun yang kamu mau juga kamu bisa kamu dapat. Hanya saja di sini kalau saya lihat sini banyak orang yang ketertarikan ataupun cemburu ya, merasa iri hati dengan dalam diri jiwa kamu gitu. Jadi kayaknya sepertinya ada seperti yang hal yang sebuah lebih istimewa, ataupun yang ada sebuah karakteristik yang istimewa ataupun yang lain daripada yang lain gitu ya. Jadi di sini banyak orang yang bermaksud ingin menutupi, menghalangi sebuah bidang aspek yang dalam ketertarikan, apa yang kamu punya, apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu peroleh dalam kepintaran kamu. Pokoknya banyak orang yang bisa lebih cemburu lah, iri hati dengan apa yang dalam diri jiwa kamu ya. Jadi di sini jati diri kamu itu cukup lumayan bagus, cuman banyak orang yang tidak suka dengan kebolehan kamu, kepintaran kamu, kecerdikan kamu, kepintaran kamu, apalagi kelihayan kamu. Jadi di sini yang saya lihat sih kayaknya tidak ada gambaran dalam diri jiwa kamu ya di sini ya. Sehingga di sini orang lain melihat bahwa kamu itu sebuah istimewa ya. Malah di sini kamu tertutupi sebuah hal yang kekuasaan yang kuasa gelap yang mendominasi diri kamu, sehingga kamu susah untuk bisa maju dan bergerak ya. Nah, terus juga di sini yang saya lihat kamu kurang adanya mendengar inner voice, kata intuisi hati kamu. Kamu kurang bisa mendengarkan isi suara hati jiwa kamu ya. Terus juga kamu kurang bisa mengembangkan sebuah ruang, sebuah kerajinan tangan ataupun sebuah talenta, maka kemampuan yang kamu inginkan. Karena di sini kalau saya lihat sih ada sebuah berkas cahaya yang menyelimuti diri kamu, tapi sepertinya ada sesuatu yang membatasi diri kamu ya, sehingga kamu selalu ditutupi dan kurang bisa berkembang, sehingga apa yang kamu lakukan, apa yang kamu mau kurang bisa berhasil ya. Nah, jadi sini bentuk pencerahan aura kamu itu, satu yang paling penting kamu harus bisa mendengarkan kata intuisi hati kamu, suara jiwa kamu, inner voice ya. Terus kamu berusaha menciptakan sebuah ruang, menciptakan sebuah talenta, bakat dan kemampuan ya. Jadi di sini apa yang kamu lakukan bisa kamu lakukan dengan secara
hati-hati dan bisa mendapatkan sebuah respect dalam kehidupan kamu. Ya, jadi sini kamu perlu adanya sebuah pencerahan aura, kamu perlu adanya sebuah kecerahan dalam diri jiwa kamu supaya kamu bisa melakukan yang terbaik. Di sini harus ada healing dan pencerahan aura supaya kamu bisa dibukakan kembali hidup normal sedia kalanya ya. Oke, di sini kita akan lihat bagaimana bentuk pesan alam semesta untuk pencerahan aura kamu. Di sini kalau saya lihat kamu tidak ada yang mengatur dirimu sendiri ya. Kamu kurang adanya menghandle, kamu kurang adanya bisa mengatur dalam jati diri kamu, bagaimana apa yang harus disikapi, bagaimana apa yang harus kamu jalani. Jadi, kamu tidak bisa mengemudi ataupun mengelola pola pikiran kamu, hati jiwa kamu karena kamu nggak tenang di sini. Terus juga kamu tidak ada namanya sebuah kapasitas ataupun sebuah kasih sayang yang kamu berikan ataupun yang diberikan pada orang lain. Ya, di sini kamu juga tidak ada yang namanya kedekatan diri jiwa kamu kepada Tuhan, karena kamu lebih banyak membutuhkan manusia pribadi, ya, yang lebih baik untuk bisa merubah diri kamu lebih baik. Ya, di sini bentuk pencerahan aura kamu pesannya kamu harus bisa mengatur dari sekarang, mengatur jati diri kamu, bagaimana untuk bisa memberikan sebuah kasih sayang terhadap terhadap orang yang kesusahan, dan kamu bisa melakukan yang terbaik dalam diri jiwa kamu. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus bisa menemukan jati diri kamu. Walaupun memang kamu susah hidup menderita, tapi kamu harus tetap bersimpuh pada Tuhanmu. Ya, kamu jangan bisa meninggalkan ajaran agamanya, kamu juga jangan meninggalkan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhanmu ya. Jadi di sini kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik asalkan kamu lebih peka, banyak menolong sesama manusia, dan banyak berdoa, lakukanlah healing, dan aturlah diri jiwa kamu bagaimana kamu bisa mengatur seperti dulunya sejak dulu kala ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Untuk yang kartu ketiga kita akan lanjut lagi dengan kartu yang keempat. Ini adalah kartu yang keempat dengan kucing warna hitam. Ini adalah kartu keempat ya. Di sini dengan jati diri jiwa kamu bagus sekali ya. Kamu penuh dengan keyakinan dan kamu juga gampang sedih, kamu gampang kecewa dan kamu gampang terhasut gitu. Kamu gampang tersinggung dan kamu gampang ceria gitu. Ibaratnya kamu periang gitu ya. Jadi kadang kamu lebih gampangnya, lebih cepatnya terharu, lebih cepatnya juga kamu nangis, kadang gembira, bahagia. Di sini ada keluh kesah lah di sini ya, kayak seperti kamu keluh kesahnya di buku diary gitu, buku diary ya. Nah, jadi di sini hidup kamu tuh sebenarnya sih nggak terlalu monoton sih, cuman di sini kamu itu membentuk sebuah hubungan kehidupan kamu itu bagaimana sih dalam menjalankan sebuah kehidupan. Karena di sini dalam segi hoki rezeki kamu ada, cuman kamu tuh kamu kurang bersabar. Jadi apapun yang kamu mau itu kayak seperti dibakar api sampai selesai, sampai abu gitu loh. Jadi kamu itu punya keinginan yang besar, punya ambisi yang besar, tapi ingin mendapatkan itu semuanya itu kamu harus langsung top. Nah, seperti kayak simsalabim gitu loh. Jadi seperti tipu muslihan ataupun sebuah energi yang bisa menarik gitu ya. Jadi kamu pengennya begini, aku maunya langsung, aku maunya begitu, aku maunya langsung dapat gitu. Jadi jati diri kamu itu kurang adanya kesabaran, sehingga kamu tuh bola apa-apa kamu sudah sedih, kecewa, kesel, amarah, tersinggung, dan sebagainya lah gitu. Jadi kehidupan kamu itu kurang adanya kesabaran. Jadi kamu tuh bisa dibilang kamu orangnya periang, gampang naik turun, gampang pasang surut emosi kamu. Jadi emosi kamu tuh kurang stabil. Jadi kamu itu kayak seperti kekanak-kanakan jiwa kamu ya. Jadi di sini apa yang kamu saya lihat sih, sebenarnya kamu bisa mendapatkan hal yang baik, cuman kamu satu, kurang kesabaran, kedua, dan kurang kamu lebih banyak mengungkapkan sebuah tindakan itu dengan cara emosi kamu gitu. Jadi apapun yang kamu lakukan, ya bisa dibilang kurang adanya pergolakan dalam batin kamu, dalam jiwa kamu, sehingga apa yang kamu lakukan tidak selalu mendapatkan sesuatu apapun yang di luar dugaan kamu gitu ya. Nah, jadi apa yang kamu inginkan sangat berbeda sekali dengan apa yang kamu dapatkan, apapun yang kamu raih. Sebenarnya di sini banyak kesempatan emas, cuman peluang itu semuanya tuh dibakar oleh emosi kamu ya. Jadi kamu kurang ada sabar, dan jikalau ya seandainya kalau kamu bisa mengelola
emosi kamu bisa lebih banyak sabar, emosi kamu bisa lebih stabil, pasti semuanya bisa didapatkan apapun yang kamu mau ya. Nah, itu juga di sini kalau yang saya lihat ya, jiwa kamu itu seperti ada sesuatu yang dibayang-bayangi gitu ya. Jadi di sini sebuah sesuatu hal yang sensitif, kamu itu bisa lebih kuat ya dalam menggapai sesuatu buah masalah ya. Sehingga apa yang kamu risaukan, apa yang kamu lakukan, apapun yang kamu alami lebih cepat terpengaruhnya oleh emosi kamu. Sehingga apa yang kamu lakukan sangat berbeda sekali dengan diri kamu ya. Terus juga di sini, kalau yang saya lihat di sini, kamu itu juga sebuah kebebasan kamu eh, lebih banyak apa ya, berempati ataupun ada sesuatu yang membuat hati jiwa kamu lebih tergores ya, sehingga apa yang kamu lakukan itu lebih banyak menderita dalam keriangan kamu, keceriaan kamu ya. Jadi di sini kamu lebih banyak takut-takut ya, sehingga kamu itu ya lebih banyak menyalurkan sebuah perasaan dan sebuah kasih sayang. Jadi dalam diri kamu itu kurang bisa membebaskan ataupun lebih leluasa ataupun membebaskan diri dalam Anda sebuah kebebasan. Kamu kurang adanya freedom ya, kebebasan ya. Jadi di sini kehidupan kamu itu sepertinya ada sesuatu yang membuat kamu itu janggal. Jadi ekspresi wajah kamu itu dengan tindakan nyata kamu itu sangat berbeda sekali dan sangat bertolak belakang ya. Jadi ada sisi negatif dan sisi positif. Jadi kehidupan kamu ya begitu-begitu saja sih, karena di sini kan banyak orang bilang kamu orangnya kurang bertanggung jawab, kamu orangnya sesuka hati kamu dan kamu bersikap sebagai kekanak-kanakan gitu ya. Jadi itu yang saya lihat. Jadi kamu tuh harus perlu diubah karena bentuk jati diri kamu itu sangat meluap-luap ya, emosi kamu jadi nggak stabil. Jadi di sini kalau yang saya lihat, kamu itu dalam jiwa kamu harus ada transformation. Kamu harus ada perubahan dan kamu bisa menjadi yang terbaik dalam diri kamu ya. Berubahlah menjadi lebih bagus, lebih banyak introspeksi diri dan membina diri kamu lebih bagus ya. Karena jati diri kamu itu bukanlah jati diri yang sebenarnya. Jati diri kamu itu kalau bisa harus patut dikembangkan, diubah menjadi lebih bagus karena apapun juga bisa berpengaruh dalam bidang aspek. Kamu misalnya kamu punya uang, ya, kamu kaya, tapi dengan cara pola berpikir kamu kekanak-kanakan, pasti semuanya pasti bakal amblas, bakal habis terbakar oleh emosi api kamu. Jadi emosi kamu tuh haruslah bisa lebih bertanggung jawab, karena itu yang diutamakan untuk bertanggung jawab pada diri kamu sendiri, bukan orang lain. Karena itu semua berasal dari dalam emosi diri kamu. Hati jiwa kamu bagaimana, terbentuklah sebuah jiwa kamu, dan kamu harus ada perubahan, sebuah membina diri, dan kamu harus adanya healing dan pencernaan aura, bisa membentuk kamu diri kamu bisa menjadi lebih bagus ya. You are the universe. Jadi kamu yakin kamu bisa menjadi yang terbaik dalam diri kamu ya. Nah, jadi di sini apa pesan alam semesta kamu dengan bentuk pencerahan jati diri kamu? Nah, jadi di sini ini yang saya lihat, kamu tuh harus bisa adanya kejujuran dalam hati jiwa kamu. Kamu harus bisa jujur dalam bertindak, kamu juga harus jujur dalam berpikir kamu. Berpikir bijaksana, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu raih, kamu lakukan yang terbaik dalam diri kamu. Jangan sampai itu merusak diri kamu tuh menjadi lebih fatal. Karena itu bisa merugikan orang lain dan diri kamu sendiri. Ya, itu juga kamu harus ada yang namanya ketekunan. Jadi selain ketekunan, kamu harus ada tanggung jawab yang besar. Ketika kamu mengambil sebuah keputusan, kamu harus adanya be candid. Kamu tuh berani melakukan sesuatu hal dari awal sampai akhir. Jangan melakukan dari awal tapi tidak ada akhirnya. Yaitu juga di sini kamu harus bisa melakukan sebuah budidaya ya, cultivation, maksudnya harus ada budidaya dalam diri jiwa kamu ya. Kamu harus bisa melakukan apapun yang kamu kembangkan, kamu harus bisa melakukan sampai selesai. Ya. Jadi di sini intinya itu kamu berani bertanggung jawab, berani bertindak dan berani berpikir, berani melakukan sesuatu hal dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ya. Apapun yang kamu lakukan, tetaplah berjalan lurus, jangan melihat ke belakang. Karena sekali kita berjalan, kita akan tetap berjalan ke depannya, jangan berjalan ke belakang.
ya. Jadi di sini teman-teman, untuk hasil ramalan udah selesai dari ramalan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jika ada sesuatu yang mau ingin ditanyakan atau ingin berkonsultasi lebih lanjut secara pribadi, boleh dicatat nomor WA saya di nomor WA XL ya, di 0819 1963 5839. Ya, jadi di sini saya akan membantu Anda semampu saya dengan kekuatan jiwa dari Tuhan ya. Sesuai ajaran agama masing-masing, saya akan membentuk kalian sebuah jati diri yang lebih bagus lagi ke depannya. Oke, Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.